Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Coba bayangkan, keluarga kalian baru saja selesai melakukan pertengkaran yang sangat hebat. Kemudian masih ada anggota keluarga yang saling menyalahkan satu sama lain. Setelah itu masih ada anggota keluarga yang tidak saling percaya, saling tidak ingin bertegur sapa, dan juga bahkan ada anggota keluarga yang ingin pergi dari rumah karena suasana di rumah sudah tidak lagi nyaman. Kemudian kalian diminta untuk menceritakan apa yang telah keluarga kalian alami. Apakah kalian akan menuliskan kesalahan masing-masing anggota keluarga, kemudian menuliskan siapa yang memukul siapa, siapa berkata kasar pada siapa, siapa yang memulai permasalahan ini dan sebagainya? Atau kalian akan menulis nilai-nilai kehidupan apa yang dapat diambil, yang dapat dijadikan pelajaran dari keluarga kalian, dan juga bagaimana keluarga kalian tetap utuh, tetap harmonis setelah perdebatan besar itu terjadi? Saya akan memilih yang kedua, dan saya yakin Anda sekalian juga memilih yang kedua. Teman-teman, negara pasca konflik tidak jauh berbeda dari keluarga yang baru saja selesai bertengkar. Ia masih terluka, anggotanya masih saling curiga, traumanya juga masih sangat segar di ingatannya. Dan di saat seperti ini, buku teks sejarah adalah cerita keluarga yang akan dibacakan setiap hari di sekolah. Saya berdiri di sini untuk menolak mosi ini bahwa dalam negara pasca konflik, Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengajaran historiografi bottom up dibandingkan historiografi top down. Saya menolak mosi ini bukan karena saya tidak peduli terhadap rakyat kecil, tetapi karena negara yang sakit membutuhkan cerita yang menyembuhkan, bukan cerita yang membuka kembali luka lama. Mari kita jujur, setelah perang saudara, kemudian setelah rezim jatuh, setelah penjajahan berakhir dan sebagainya, ada yang dipenjara tanpa alasan yang jelas, ada yang terpaksa meninggalkan kampung halaman tercintanya. Perasaan sakit yang dialami oleh mereka, oleh korban-korban dari negara pasca konflik ini memanglah nyata. Perasaan marah mereka nyata, perasaan ingin balas dendam juga tentunya ada. Bayangkan, jika buku teks sejarah sekolah mulai mengangkat cerita-cerita dari bottom up, cerita tentang apa yang dialami si A, B, C, D, dan sebagainya, tentang kelompok ini, kelompok itu, yang terjadi bukanlah pemahaman bersama, melainkan perlombaan siapa yang paling tersakiti, siapa yang paling menderita pada saat itu. Kelompok A merasa penderitaannya paling berat, kelompok B merasa tidak diakui, dan sebagainya. Dan di negara yang masih berusaha tenang, ini bukanlah sebuah obat, ini adalah api yang membakar kembali luka lama. Sementara itu, cerita top down berbicara tentang hal-hal yang lebih netral, tentang bagaimana keputusan pemimpin, kebijakan negara, kemudian pergantian kekuasaan dan sebagainya. Cerita ini memang tidak sedramatis kisah perjuangan rakyat kecil, tetapi ia lebih aman dan ia tidak secara langsung menyebutkan kelompok ini baik, kelompok ini jahat dan sebagainya. Ia tidak memberikan panggung bagi tuntutan-tuntutan yang saling berbenturan. Negara pasca konflik membutuhkan ketenangan dan penyembuhan, bukan pertengkaran baru, membutuhkan jembatan untuk kembali berdamai, untuk dapat kembali bersatu, kembali utuh, kembali harmonis, bukanlah tembok penyekat bagi keharmonisan itu. Dan menurut saya, top down lebih mampu menjadi jembatan itu dibandingkan dengan bottom up. Sama halnya dengan negara pasca konflik. Jika buku teks sejarah hanya berisi dengan cerita-cerita bottom up tanpa kerangka top down, para siswa hanya akan tahu bahwa ada banyak penderitaan, tetapi mereka tidak tahu mengapa penderitaan tersebut bisa terjadi. Mereka tidak akan tahu kebijakan apa yang melatar belakanginya. Kemudian mereka juga tidak akan tahu keputusan apa yang menyebabkan semua itu, kemudian apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah semua itu dan sebagainya. Akibatnya, mereka hanya akan tumbuh dengan perasaan marah, sedih, kecewa, dan sebagainya tanpa mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai peristiwa pada saat itu. Dan itu berbahaya karena kemarahan tanpa pemahaman adalah bahan bakar untuk konflik berikutnya yang lebih berkelanjutan, lebih besar mungkin juga. Jadi saya tidak anti terhadap bottom up. Saya hanya percaya bahwa bottom up ini tidak bisa berdiri sendiri, yang membutuhkan top down sebagai kerangkanya. Sama seperti tubuh yang membutuhkan tulang, bukan hanya dagingnya. Mari kita bicara tentang bahaya yang cukup nyata. Bayangkan, suatu negara pasca konflik, kelompok A dan juga kelompok B baru saja berdamai. Mereka sepakat untuk tidak membuka luka lama, tetapi kemudian pemerintah baru memutuskan bahwa buku teks sejarah akan fokus pada cerita-cerita bottom up, cerita-cerita dari rakyat kecil yang menjadi korban. Siapa yang paling diuntungkan? Kelompok yang paling banyak cerita korbannya. Dan di negara pasca konflik hampir selalu ada satu kelompok yang merasa paling menderita. Mereka akan menggunakan buku teks ini sebagai alat untuk mengatakan, lihat, kami yang paling benar, kami paling menderita, kami paling tersakiti saat itu.
Tim Pro tadi mengatakan, setiap orang mengalami kerugian peristiwa sejarah yang bergejolak. Hal ini memang benar adanya, tetapi berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Tim Pro juga mengenai kondisi sosial di negara pasca konflik yang sedang tidak stabil, hal ini menurut saya dapat menyebabkan rakyat biasa juga tidak stabil dalam emosionalnya, dalam memberikan informasi dan sebagainya, sehingga mereka merasa paling tersakiti. Hal ini tentunya tidak akan baik untuk kedepannya, tidak dapat menyembuhkan negara yang baru saja selesai dengan konfliknya. Kemudian top down ini lebih sulit dimanipulasi, tidak seperti bottom up. Ia berbicara tentang kebijakan, struktur, keputusan, tentang pemerintah, pemimpin dan sebagainya. Ia tidak memihak kelompok manapun secara langsung. Ia lebih aman, lebih netral dan juga lebih bisa diterima oleh semua pihak. Di negara yang masih rapuh akan keamanan dan juga ketenangan adalah suatu prioritas. Buku teks sejarah yang netral lebih berharga daripada buku teks yang berani tetapi memecah belah. Saya tahu bahwa bottom up terdengar lebih adil memang. Cerita tentang rakyat kecil, tentang mereka yang selama ini tidak terdengar, siapa yang tidak tersentuh mendengar penderitaan petani, kemudian penderitaan buruh, ibu yang kehilangan anak dan sebagainya, tentu kita akan tersentuh. Tetapi negara pasca konflik bukanlah tempat untuk eksperimen yang berisiko. Ia adalah pasien yang sedang dalam masa penyembuhan. Ia butuh obat yang sudah teruji, bukan obat baru yang efek sampingnya belum diketahui. Top down sudah terbukti selama puluhan tahun menjadi tulang punggung pendidikan sejarah di berbagai negara. Ia memberikan kerangka, memberi pemahaman, dan juga menciptakan persatuan dan kesatuan di negara tersebut. Ia memang tidak sempurna, tetapi ia lebih aman, dan di masa krisis aman adalah sebuah prioritas. Bottom up boleh ditambahkan sebagai pelengkap, sebagai bumbu supaya pembelajaran sejarah tidak begitu-begitu saja, tidak hanya berfokus pada pemerintah, pada tokoh-tokoh penting, tetapi juga pada rakyat-rakyat kecil, sehingga tidak hanya satu pandangan, sehingga tidak hanya satu pemikiran saja. Sebagai pengingat bahwa di balik keputusan para pemimpin ada juga rakyat kecil yang terkena dampaknya. Tetapi fokus utamanya harus tetap pada top down. Karena tanpa top down yang kita wariskan kepada anak-anak bukanlah sebuah kebijaksanaan, tetapi luka yang tak pernah sembuh, dan bukanlah sebuah pemahaman tetapi kemarahan yang siap meledak. Terima kasih.